Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang langkah-langkah yang harus Anda lakukan jika Anda sudah tidak punya uang lagi untuk bayar pinjol dan ingin menggagal bayarkannya di tahun 2023 ini gitu ya. Harus waspada, jangan sampai salah langkah. Oke, kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, adapun resiko-resiko yang akan kalian terima dalam gagal bayar pinjol akan saya rangkum menjadi 8 resiko, ya. Oke, yang pertama, Anda akan dihubungi oleh pihak pinjol, ya pastinya gitu ya. Ketika Anda menunggak atau lewat ya, lewat dari jatuh tempo Anda akan dihubungi oleh pihak pinjol. Itu yang pertama. Yang kedua, kontak darurat yang Anda masukkan di saat diri Anda mendaftarkan di pinjol itu juga akan dihubungi. Ya, jadi tidak hanya Anda saja. Kondar pun pasti ikut dihubungi. Ya, pasti terkena penagihan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa penagihan dari petugas penagihan atau DC pinjol ke Anda dan ke kontak darurat Anda itu bisa, bahasa dengan bahasa yang tidak sopan ya, tidak sopan, mengancam, kasar ya, dan lain-lain. Pokoknya yang jelek-jelek ya, pasti gitu ya, oke ya. Yang keempat, ratusan WhatsApp, telepon, SMS penagihan akan dikirimkan ke WhatsApp Anda dan ke kontak darurat Anda. Sehari bisa puluhan hingga ratusan ya kalau pinjol Anda banyak. Oke, ya 5 pinjol gitu ya. Anda misalkan galbay 5 pinjol, bisa puluhan sampai ratusan yang masuk ke, WhatsApp ataupun telepon Anda gitu, oke. Resiko yang kelima, WhatsApp Anda dan HP Anda bisa error atau lemot ya, karena Anda telah dikerjai oleh DC-DC pinjol dengan cara mengirimkan pesan-pesan santet WhatsApp ya, ke WhatsApp Anda itu yang mengakibatkan HP Anda lemot dan error, pasti Anda pernah. Ya, atau subscriber saya itu pernah mengalami hal-hal seperti itu gitu ya. Oke. Yang keenam, Anda kemungkinan akan didatangi oleh petugas lapangan dari pinjaman online Anda. Ya, jika pinjaman online Anda itu merekrut petugas lapangan seperti Kredivo, Kredit Pintar, Akulaku, HCI, Home Credit ya. Nah, kalau Shopee tidak ada DC lapangannya ya, S-Pinjam dan SPayLater tidak ada DC lapangannya, oke. Yang ketujuh, sebar data, penyebaran data gitu ya. Data Anda akan diungkapkan ke publik yang melalui WhatsApp biasanya gitu ya, sebagai orang yang menunggak hutang atau Anda dibuatkan poster maling, biasanya seperti itu ya, biasanya karena sudah terlalu biasa. Oke ya. Nah, resiko ke-8 yang terakhir, jika Anda gagal bayar selama 90 hari lebih, nama Anda akan jelek di slik OJK atau di BI checking, sehingga Anda tidak bisa kredit dimanapun gitu ya. Itulah gambaran dari resiko nasabah yang gagal bayar di pinjaman online gitu ya. Kalau buat saya, resiko-resiko itu ya, 8 resiko tadi itu hanyalah remahan rengginang saja ya. Anda tahu remahan rengginang yang ditaruh di kaleng biskuit Monde? Ya itu penipuan terbesar ya dalam sejarah manusia itu ya. Ya atau keripik singkong gitu ya. Keripik singkong ditaruh di kaleng Monde gitu ya. Ya gitu kan. Nah, kita bisa belajar dari rengginang dan keripik singkong itu yang ditaruh di kaleng biskuit Monde itu. Ya, bisa loh kita belajar dari situ ya. Galbay pinjol itu seperti itu. Galbay pinjol itu seperti itu. Galbay pinjol itu luarnya saja, bungkusnya saja yang wow. Oke, padahal isinya rengginang atau keripik singkong. Oke, contohnya seperti ini ya. Kita ibaratkan ya. Kita ibaratkan kaleng Monde itu penagihan dari DC yang memakai bahasa yang tinggi. Oke. Tim verifikator ya. Tim legal kami, tim audit perusahaan kami ya, sedang makan rengginang. Jika Anda tidak segera membayarkan pinjaman online Anda, maka Anda dianggap sebagai nasabah one prestasi dan kami sepakat untuk menaikkan data Anda menjadi data nasabah yang bermasalah sehingga kami akan menempuh jalur yang sudah semestinya. Gitu ya. Bahasanya itu sukar dipahami ya bagi orang-orang awam gitu karena market pinjol itu yang menengah ke bawah gitu ya. Sukar sekali dipahami, bahasanya terlalu tinggi gitu ya. Nah,
Kalau orang yang baru main pinjol dan galbay ya, orang yang menerima penagihan seperti itu pasti ketar-ketir, pasti ketakutan gitu ya. Makanya ya menjadi permasalahan penagihan pinjol itu gitu ya. Karena penagihan itu ya yang tadi itu yang bahasanya tinggi itu ibaratnya kaleng biskuit monde gitu ya. Wow gitu loh. Tapi setelah nasabah ini gagal bayarnya sudah menuju 3 bulanan, 4 bulanan, 5 bulanan ya. Stay galbay gitu ya. Nasabah ini merasa heran gitu loh, kebanyakan ya. Nasabah ini merasa heran bahwa selama ya beberapa bulan ini setelah galbay tidak terjadi apa-apa dengan dirinya gitu loh. Saya masih sehat-sehat saja gitu loh. Barulah di situ mereka sadar bahwa biskuit monde itu ternyata isinya rengginang dan keripik singkong gitu ya. Ternyata bahasa-bahasa penagihan mereka yang sukar dipahami itu, yang bahasanya tinggi-tinggi itu ternyata tidak asli, bukan biskuit monde asli. Ya, gitu ya. Ternyata ketakutan saya itu tidak terjadi, ya. Apa yang saya takutkan pada saat awal-awal galbay itu ternyata tidak terjadi apa-apa dengan saya gitu ya. Begitulah ya, kebanyakan gambaran orang yang ketar-ketir saat galbay pinjol, ya, tapi stay galbay dan berlalu gitu ya. Sudah berlalu saja gitu kan ya, ternyata gitu kan ya. Wah. Nah, makanya setelah mereka itu melewati fase-fase seperti itu ya, ketakutan itu sudah lewat fasenya, maka akan ada 2 tipe orang yang menyesal setelah mereka itu tahu galbay pinjol itu tidak mempengaruhi hidup mereka. Ya, ada 2 tipe ya. Tipe orang yang pertama, menyesal karena tidak menguras habis pinjolnya. Ya, dan biasanya orang dengan tipe ini cari-cari pinjol lain untuk digalbaikan. Karena orang ini merasa tidak mau rugi. Gitu ya. Atau walaupun datanya sudah busuk, ya tetap ninjol terus berharap ada pinjaman itu ya. Tipe orang yang pertama yang menyesal karena tidak menguras habis pinjolnya ya. Setelah mengetahui bahwa gagal bayar itu ya tidak masalah gitu. Maka dari itu terciptalah ya jasa gestun, jasa joki pinjol, ya apalagi yang pasti-pasti penipuan gitu ya. Karena galbay pinjol itu tidak masalah gitu loh ya. Orang yang sudah galbay 20 aplikasi tidak terjadi apa-apa dengan saya gitu kan. Wah, saya mau cari uang gitu ya dengan mengklaim dirinya bahwa saya ini ahli pinjol gitu. Sini data-data kamu gitu ya. Data-data kamu sini gitu. Saya ajukan gitu. Bisa cair gitu. Ya oke itu tipe orang yang pertama. Tipe orang yang kedua yang paling mengenaskan, yang paling menyedihkan, sedih sebenarnya ya. Yang menyesal setelah jual hartanya untuk bayar pinjol. Endingnya tetap saja galbay. Ya, sudah jual harta untuk bayar pinjol, mempertahankan pinjol, ambil lagi endingnya tetap galbay. Ya, setelah galbay ya beberapa bulan kemudian dia sadar nggak terjadi apa-apa. Makanya jadinya bengong ya, sering bengong orang yang sudah jual harta ya, sudah berpisah dengan pasangannya gitu, sering bengong ya. Kenapa saya dulu jual harta saya? Kenapa saya dulu ya bercerai? Kenapa saya dulu berani malu ke teman saya pinjam uang sampai berantem karena nggak dikasih? Gitu ya. Ada lagi kenapa saya dulu dalam kepanikan saya melepas harta saya, menggadaikan sertifikat rumah saya. Seperti itu ya. Ya ya memang ya pinjol itu memang tidak ada kebaikan di dalamnya gitu ya. Pasti ujung-ujungnya gitu, ujung-ujungnya itu menyengsarakan. Gitu. Oke ya. Nah, sekarang apa saja langkah-langkah yang harus diterapkan ketika Anda baru gagal bayar di suatu pinjaman online? Oke. Saya akan melawan kata dari 8 resiko tadi yang sudah saya sebutkan di awal itu. Ya, saya akan melawan kalimat tersebut gitu. Oke, yang pertama, Anda akan dihubungi oleh pihak pinjol. Solusinya adalah ganti akses diri Anda mulai dari WhatsApp, nomor telepon, sosial media dan email. Oke. Jangan sampai pinjol bisa mengakses atau menghubungi diri Anda. Oke, ya itu yang pertama ya. Anda akan dihubungi oleh pinjol, solusinya adalah ganti semua akses ke diri Anda, mulai dari WhatsApp, telepon, ya, sosial media. Oke, boleh nggak Bang ganti nomor HP ketika galbay? Boleh, ya. Tidak ada aturannya di OJK seorang nasabah tidak boleh mengganti nomor teleponnya.
ya. Jadi boleh. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kontak darurat atau kondar yang Anda masukkan di saat diri Anda mendaftarkan di pinjol itu juga akan dihubungi. Solusinya, Anda jujur ke kontak darurat itu, ya. Kalau misalkan itu teman kantor, ya Anda harus jujur ya bahwa Anda minjol dan minta tolong ke mereka untuk bilang tidak kenal sama sekali dengan Anda, titik. Ya, karena DC pinjol itu menyangka Anda memasukkan kontak darurat fake yang Anda itu dapat dari manapun, dari antah berantah gitu ya. Karena ketika kondar ini jujur ya, kondar ini polos gitu ya, mengatakan, "Oh iya ya nanti akan saya bantu ya, sambungkan." Pasti akan selalu diteror dan mengganggu dan bisa memecah belah ya pertemanan Anda gitu ya. Maka dari itu Anda jujur ya kepada kontak darurat Anda, lalu Anda minta tolong untuk bilang kepada siapapun yang menanyakan saya, bilang tidak kenal agar DC pinjol itu tidak lagi menghubungi dirinya kondar itu gitu ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa penagihan dari DC pinjol ke Anda dan ke kontak darurat Anda itu bisa tidak sopan, mengancam, kasar, dan lain-lain gitu ya. Kalau kita mau melaporkan itu bisa, tapi capek, nggak usah lah. Ya, ngapain? Hal sepele. Ya, hal sepele seperti itu. Percaya saya, itu adalah hal sepele. Bahasa-bahasa kasar gitu ya. Caranya, solusinya Anda abaikan atau ya kalau Anda sudah ganti nomor, Anda tidak akan menerima penagihan dari pinjol itu. Gitu ya. Misalkan Anda sayang dengan nomor Anda, ya sudah abaikan. Ya, Anda mau mempertahankan nomor Anda yang sudah Anda pakai ya 45 tahun itu, ya kan ya. Ya sudah abaikan. Oke ya. Atau Anda ganti nomor, ya sudah Anda tidak menerima penagihan itu, oke. Yang keempat, ratusan WhatsApp, telepon, SMS penagihan akan dikirimkan ke WhatsApp Anda dan kontak darurat Anda. Ya, sehari bisa ratusan. Ya. Lagi-lagi ya kalau Anda sudah ganti nomor, Anda akan terhindar dari itu semua gitu. Dan kalau kondar bilang tidak kenal, oke. Itu yang keempat. Yang kelima, WhatsApp Anda dan HP Anda bisa error atau lemot karena Anda dikerjai oleh DC-DC pinjol dengan cara mengirimkan pesan-pesan santet ke WhatsApp Anda yang mengakibatkan HP Anda error. Bagi yang belum tahu ya, saya pernah ya tahun 2019-an apa 2020 gitu ya. Saya pernah ngerjain DC pinjol itu marah ya, lalu dia itu kirim suatu pesan gitu sehingga membuat HP saya itu lemot. Semuanya lemot gitu ya. Semuanya lemot, ternyata kuncinya adalah ada di WhatsApp itu, gitu ya. WhatsApp itu langsung saya uninstall dengan keadaan lemot HP saya, langsung saya uninstall ya. Saya matikan HP-nya, saya nyalakan lagi, bener lagi. Gitu. Bagi Anda yang HP-nya tiba-tiba lemot gitu ya, atau WhatsApp-nya itu kalau dibuka keluar lagi, dibuka keluar lagi gitu. Biasanya ada yang seperti itu ya gitu. Itu Anda hanya perlu menghapus pesan dari itunya saja, dari pengirim itu ya. Itu Anda clear chat semua gitu ya, atau nggak usah dihapus, nggak usah di-uninstall gitu WhatsApp-nya gitu. Anda clear chat gitu ya. Oke ya. Nah, selain itu Anda juga harus menghapus aplikasi pinjolnya gitu ya, karena barangkali ada pinjol ilegal ya gitu ya, atau ya pinjol yang legal juga gitu ya, lagi nakal gitu kan, lagi mumet karena tagihannya itu gitu kan ya, dan niat gitu ya mengirimkan virus ke HP Anda. Itu Anda harus hapus ya aplikasinya. Oke, yang keenam, Anda kemungkinan akan didatangi oleh petugas lapangan dari pinjol gitu ya. Ada dua cara jika Anda didatangi oleh DC pinjol gitu ya. Yang pertama, hadapi. Oke, hadapi atau temui DC itu dan buatlah DC itu merasa sia-sia menagih Anda karena setiap kali DC lapangan itu datang, Anda selalu bilang tidak ada uang sama sekali. Ya. Oke, karena ya pinjol itu lemah. Pinjol itu lemah, DC lapangannya juga lemah, DC WA-nya juga lemah ya, kalau Anda itu mau menyadari ya. Pinjol itu lemah, mereka tidak bisa merampas atau menarik barang Anda ya. Jadi bagi yang mau ngajak ngopi DC lapangan, silakan ajak ngopi ya. Buatlah DC itu merasa sia-sia sekali menagih Anda. Datang ke rumah Anda itu sia-sia. Oke.
Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, jangan ditemui, ya. Biarkan saja di luar gitu. Itu juga termasuk cara, biar DC lapangan itu merasa sia-sia ke Anda, karena tidak ada orang terus di situ. Kita tanya ke tetangga misalkan gitu ya, tetangga jadi tahu gitu ya. Gimana Bang caranya? Kalau tetangga tahu ya, bilang saja, teman Anda ya yang di sana itu pinjam dana pakai data Anda, pakai KTP Anda gitu ya. Anda bilang lagi ke tetangga Anda, "Saya ini ya lagi nagih ke teman saya ya, gara-gara dia ya saya ini didatangi." Gitu ya, dan juga beri penekanan lagi ya, "Hati-hati Pak, Bu, ya, sekarang orang banyak yang pakai data kita buat pinjol. Saya juga awalnya ini mengira data saya ini buat daftar ya, prakerja dan lain-lain gitu ya. Anda ya pilih saja apa gitu ya, tapi ternyata dipakai pinjol gitu ya. Kalau Anda malu gitu, malunya tuh setengah mati gitu ya, ya Anda harus ngomong, harus klarifikasi gitu ya untuk membersihkan nama Anda gitu, oke. Itu yang keenam. Yang ketujuh, sebar data ya. Data Anda diungkapkan ke publik sebagai orang yang menunggak hutang ya gitu. Jika penyebaran data itu melalui WA, ya kebanyakan memang melalui WA gitu ya. Anda bikin WA baru lagi mengatasnamakan perusahaan pinjol tersebut yang meminta maaf karena salah orang ya, dan Anda kirimkan ke semua kontak Anda lagi yang terkena penyebaran data itu ya. Bersihkan nama Anda dengan cara itu. Ya, Anda bikin WhatsApp ya, WhatsApp bisnis gitu ya. Apa nih pinjolnya nih, ya kan. Yang sebar data kan biasanya pinjol ilegal. Misalkan Dana Setan, Dana Setan Anda download logonya ya, Anda ketik ya, "Wow, kami mohon maaf atas nama ini tidak pernah berhutang dengan kami." Gitu ya. Itu cara membersihkan nama Anda gitu ya. Nah, resiko yang kedelapan yang terakhir, jika Anda gagal bayar selama 90 hari lebih, nama Anda akan jelek di Slick OJK atau di BI Checking gitu ya, sehingga Anda tidak bisa kredit-kredit dimanapun. Oke. Saya nggak usah bahas ini ya terlalu lama karena ya udah gitu ya. Slick OJK Anda jelek, kita tidak bisa, mengakali yang namanya sistem gitu ya. Ini tuh sistem, Slick OJK atau BI Checking itu sistem gitu ya. Ya sudah, ya kita terima. Slick OJK Anda, Slick OJK kita jelek gitu ya. Artinya Anda kerja yang giat, cari uang yang banyak. Oke, bukan cari hutang-hutangan lagi. Oke ya, gitu ya. Oke ya. Nah, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.